Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jala Osilikwianti, mahasiswa Universitas Siber Asia, Program Studi Komunikasi PJJ, kelas KM 105. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital yang diampu oleh Ibu Adinda Arifiah, Magister Komunikasi. Pada video ini, saya akan memaparkan jawaban dari 3 soal utama, yaitu tentang konsep komunikasi, pesan verbal dan nonverbal, serta komunikasi yang efektif. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan antara satu pihak ke pihak lain agar terciptanya pemahaman yang sama. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui media yang melibatkan antara sang pengirim pesan, pesan itu sendiri, saluran, sang penerima, dan umpan balik. Contohnya, komunikasi tatap muka antara dosen dan mahasiswanya, komunikasi antara percakapan kata melalui platform WhatsApp, dan juga penyampaian informasi melalui media digital seperti Zoom dan Google Meet. Sementara pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, kontak mata, penampilan, atau bahkan jarak fisik. Fungsi pesan nonverbal antara lain yang pertama melengkapi pesan verbal, misalnya ekspresi wajah yang mendukung ucapan. Yang kedua, menggantikan pesan verbal, contohnya anggukan kepala sebagai tanda setuju. Yang ketiga, menegaskan pesan seperti menaikkan intonasi saat menekankan hal yang penting. Yang keempat, menunjukkan emosi karena perasaan sering lebih tampak pada bahasa tubuh. Yang kelima, mengatur alur interaksi, misalnya kontak mata untuk memberi giliran untuk berbicara. Dalam pembelajaran jarak jauh seperti perkuliahan online, pesan nonverbal memiliki peran yang sangat besar. Pertama, ekspresi wajah dan intonasi dosen membantu mahasiswa memahami apakah materi yang disampaikan penting, santai, atau membutuhkan fokus. Yang kedua, gestur atau bahasa tubuh memperjelas penjelasan, misalnya saat dosen menunjuk slide atau memberi ilustrasi dengan tangan. Yang ketiga, kontak mata melalui kamera membuat interaksi terasa lebih personal, sehingga mahasiswa dapat lebih fokus dan merasa diperhatikan oleh dosen. Dalam pengalaman saya pribadi selama PJJ, pesan nonverbal sangat membantu menilai mood pengajar, memahami konteks materi, serta menjaga koneksi antara dosen dan mahasiswa meskipun melalui layar. Namun, ada juga tantangan seperti keterbatasan kamera atau kualitas internet yang membuat sebagian pesan nonverbal tidak tersampaikan dengan sempurna. Kemudian, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi yang pesannya dapat diterima, dipahami, dan direspon dengan tepat oleh sang penerima sesuai dengan tujuan si pengirim pesan. Komunikasi efektif ditandai dengan adanya kejelasan, ketepatan, relevansi, dan adanya umpan balik. Lalu, kapan dan mengapa kita memerlukannya? Kita memerlukan komunikasi yang efektif setiap kali berinteraksi, terutama dalam konteks pendidikan, pekerjaan, organisasi, dan hubungan sosial. Komunikasi efektif diperlukan agar tidak ada kesalahpahaman, keputusan dapat diambil dengan cepat, dan kerjasama dapat berjalan dengan lancar. Di era digital, salah satu tantangan terbesar adalah misinterpretasi pesan, karena banyak komunikasi dilakukan tanpa kegiatan tatap muka, sehingga ekspresi nonverbal tidak tampak. Selain itu, ada information overload, gangguan dari notifikasi, perbedaan budaya komunikasi, serta hambatan teknis seperti koneksi internet. Semua ini membuat kita harus lebih berhati-hati dalam memilih kata, memastikan pesan jelas, dan menyediakan ruang untuk feedback agar komunikasi tetap terjalin dengan efektif. Demikian pemaparan saya tentang pengertian komunikasi, pesan verbal dan nonverbal, serta komunikasi yang efektif. Saya berharap penjelasan ini dapat dipahami dengan baik serta sesuai dengan ketentuan UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital. Terima kasih kepada Ibu Adinda Arifiah beserta seluruh pihak yang menonton video ini. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.